Selamat berjumpa anak-anak kami semua. Mari kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam lingkup Pitagoras. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari bagaimana penerapan teorema Pitagoras dalam soal cerita. Nanti diharapkan anak-anak kami semua dapat menyelesaikan masalah soal cerita dengan menggunakan teorema Pitagoras. Dalam penyelesaian masalah-masalah mengenai soal cerita, yang pertama langkah-langkah yang harus kita ikuti, yakni pertama itu kita harus membuat skemanya, sketsa. Kemudian mengisikan semua ukuran-ukuran pada sketsa tersebut. Baru kalau sudah bagus gambarnya, sketsanya, baru kita gunakan teorema Pitagoras pada sketsa yang kita buat itu. Untuk lebih memudahkan anak-anak kami, mari kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Contoh yang pertama, coba dipahami semua ya anak kami ya. Sebuah tangga yang panjangnya 5 meter bersandar pada batang pohon. Jarak ujung bawah tangga terhadap pohon ada 3 meter. Berapa tinggi ujung atas pohon tersebut, tangga tersebut? Jadi untuk menyelesaikan seperti langkah pertama tadi, kita buat dulu skemanya. Ini pohonnya, ini tangga. Panjang tangga ini 5 meter. Jarak bawah tangga ke pohon, ini dia ya, ini 3 meter. Yang ditanya berapa tinggi ujung atas tangga ini sampai ini. Kalau kita buat skemanya panjang BC. Jadi untuk menjawab persoalan ini, kita perhatikan segitiga ABC. Ini tentu pohon ini kan tegak lurus dengan tanah ini. Tegak lurus di sini. Maka sebagai sisi miringnya AC. Sehingga penerapan teorema Pitagoras di sini adalah AC pangkat 2 ini ya, sama dengan AB pangkat 2 tambah BC pangkat 2. Masukkan ukuran yang sudah ada tadi. AC 5 pangkat 2, AB 3 pangkat 2. Ini. Kita hitung 25, ini 9 berarti 25 kurang 9 sama dengan BC pangkat 2, atau 16 sama dengan BC pangkat 2, sehingga dapat BC adalah akar 16 atau sama dengan 4. Ini boleh juga langsung kita buat, ya, bahwasanya BC ini pangkat 2 itu tidak lain adalah panjang AC ini pangkat 2 dikurang dengan AB pangkat 2. Ini dia. Masukkan juga ukurannya. AC tadi 5 pangkat 2. AB tadi 3 pangkat 2. 25 kurang 9, 16. Hasilnya sama. Ini juga kamu buat tidak salah. Ini juga tidak salah. Jadi dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa tinggi ujung atas tangga dari permukaan tanah, ini maksudnya, ada 4 meter. Jadi begitu cara menyelesaikannya. Kemudian anak kami coba kita lihat juga di contoh yang kedua ini. Mari kita perhatikan soalnya. Sebuah pesawat sedang dalam persiapan mendarat dan berada pada ketinggian 8 km. Untuk menurunkan ketinggian pesawat sampai ke permukaan landasan diperlukan jarak tempuh 17 km. Hitunglah jarak mendatar dalam pendaratan tersebut. Ya, ini juga biasa kita perhatikan, kita amati kalau kita di bandara. Jika kita gambar itu ya, inilah sekarang pesawatnya di D. Tinggi pesawat ini dengan bumi landasannya itulah 8 km. Jarak yang harus ditempuh pesawat itu supaya sampai dia di landasan ini 17 km. Yang ditanya berapa jaraknya pada
jarak yang mendatar ini. Ini yang ditanya. Jadi untuk menjawab persoalan ini, tetap teorema Pitagoras ya, bisa langsung. Ini kan sisi miringnya DF. Berarti EE pangkat 2 adalah DE pangkat 2 kurang ED atau DE pangkat 2. Ini langsung ya. Berapa tadi DF? 17 pangkat 2 kurang 8 pangkat 2. Ini dia 289 kurang 64 atau ini sama dengan 225. Itu nilai EF pangkat 2. Berarti nilai EF sama dengan akar 225 atau sama dengan 15. Dengan demikian, jarak mendatarnya yang harus dilalui pesawat tadi ya, jarak mendatarnya itu ada 15 km. Ya, jadi yang penting ini ya sketsanya ini. Kalau udah bisa kita buat skemanya ini, pasti bisa kita langsung ya mencari hasilnya. Oke, mari kita anak kami, kita juga perhatikan pada contoh yang ketiga ini. Ini juga sering dilakukan ya, apabila kalau anak-anak kami itu melakukan camping atau ya di ke daerah-daerah hutan misalnya ya, harus biasa dibuat model seperti ini. Mari kita perhatikan contoh yang ketiga. Tiang bendera ditegakkan menggunakan 3 utas tali yang sama panjang. Masing-masing tali diikatkan pada ketinggian 15 meter. Dihubungkan ke pasak A, B, dan C berjarak 8 meter dari pangkal tiang. Hitunglah panjang tali yang dibutuhkan semua. Sekarang kita perhatikan. Perhatikan gambar yang tadi ya. Tiang bendera. Ini tiangnya. Ini diikat dengan pasak tali. Ini pada ketinggian 15 meter. Berarti jarak mana ini? OT. Tali itu tidak lain adalah AT, BT, dan CT. Ini sama katanya panjangnya. Jarak ini ya, coba diperhatikan. Ketinggian tadi 15. Panjang tali ini dihubungkan ke pasak A, B, dan C pada jarak 8 cm dari tiang ini. Ini di sini pasak A, ini pasak B, ini pasak C. Yang maksudnya 8 meter itu jarak ini ya. Dari tiang ini ke pasak A ini 8. Dari tiang ini ke pasak B, 8. Dari tiang ini ke pasak C, 8. Yang menjadi persoalan bagi kita, berapa panjang tali yang dibutuhkan? Yang mana tadi talinya? Ini AT, ini ya. Inilah tali itu AT, BT, dan CT. Jadi untuk mencari persoalan ini, mari kita perhatikan, kita lihat salah satu segitiganya. Segitiga ATO. ATO. Dia siku-siku tadi di O, maka dia teorema Pitagorasnya AT pangkat 2 sama dengan AO pangkat 2 tambah OT pangkat 2. AO tadi ada 8 pangkat 2. OT itu sebagai tinggi tadi ya, tinggi 15 pangkat 2. 8 pangkat 2, 64. 15 pangkat 2, 225. Dijumlahkan berapa ini? 289. Itu nilai AT pangkat 2. Berarti AT adalah akar 289 atau sama dengan 17. Katanya AT ini tadi kan tali. Tali ini sama panjang katanya tadi. Yang sama panjang dengan AT yakni tali BT dan CT. Masing-masing mereka 17 meter. Mari untuk menentukan panjang tali semua yang dibutuhkan
untuk mengikat tiang bendera itu, mengikat tiang bendera tadi, yakni adalah panjang tali AT, AB, AT, BT, dan CT yang sama panjang ini, masing-masing dari perhitungan kita dapat 17, maka panjang tali yang dibutuhkan kita jumlahkan. Panjang AT, panjang BT, dan panjang CT. Itulah yang kita jumlahkan. Ada 3 tadi talinya kan, BT, CT, AT. Jadi untuk lebih singkat menghitung panjang tali yang dibutuhkan itu adalah 3 kali 17. Kenapa 3 kali 17? Karena ada 3 tadi talinya, BT, CT, AT. Itulah 3 kali 17 kita hitung berapa? 51 meter. Maka panjang tali yang dibutuhkan seluruhnya adalah 51 meter. Jadi begitu ya anak kami semua, coba dipersiapkan dirimu masing-masing, lihat apa yang diarahkan dari setiap Bapak Ibu guru semua ya, jangan malas berlatih. Nanti kalau kamu sudah pahami materi ini, maka dalam penyelesaian tugas yang Ibu berikan kepada kamu, pada pertemuan ini kamu tidak lagi mengalami kendala. Perhatikan ya, persiapkan hari ini sebaik-baiknya untuk menghadapi hari esok yang baru. Terima kasih, selamat belajar.